Baiklah, selanjutnya kita akan membahas salah satu irisan kelucu juga, yaitu hiperbola. Hiperbola sendiri itu merupakan kurva lengkung terbuka yang terdiri atas dua bagian atau cabang yang saling simetris terhadap dua sumbu simetri. Hiperbola ini diperoleh dengan mengiris dua bangun kerucut yang saling tolak belakang sesuai bidang yang tegak lurus alas kerucut tetapi tidak memotong puncak seperti gambar berikut. Nah, dalam bidang koordinat, hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Nah, kedua titik tersebut dinamakan dengan titik fokus. Selanjutnya, kita menentukan nilai eksentrisitas dari hiperbola. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. AF itu sama dengan E kali AO. Dengan C min A sama dengan EA. Ini merupakan persamaan pertama. Sekarang perhatikan lagi untuk AF aksen. Nah, untuk AF aksen ini sama dengan E kali AO juga. Sedangkan C plus A itu juga sama dengan EA. Ini untuk persamaan kedua. Dengan menyelesaikan sistem persamaan yang memuat persamaan 1 dan 2, diperoleh E itu sama dengan C per A. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur hiperbola. Yang pertama, pada gambar tersebut kita bisa menentukan titik O itu disebut dengan pusat hiperbola. Yang kedua, titik F dan F aksen disebut fokus hiperbola. Yang ketiga, titik A dan A aksen disebut titik puncak hiperbola. Yang keempat, ruas garis AA aksen disebut sumbu mayor atau sumbu panjang dan memiliki panjang yang dinyatakan dengan 2 kali A. Yang selanjutnya, ruas garis BB aksen disebut sumbu imajiner dan memiliki panjang yang dinyatakan dengan 2B. Yang selanjutnya, sumbu simetri yang melalui kedua fokus disebut sumbu utama atau sumbu transversal. Yang selanjutnya, sumbu simetri yang melalui titik pusat dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan atau sumbu konjungsi. Yang selanjutnya, ruas garis FF aksen memiliki panjang yang dinyatakan dengan 2C. Oke, yang selanjutnya yaitu asimtot hiperbola. Nah, pada hiperbola juga ada istilah yang dinamakan asimtot, yaitu garis yang secara terus-menerus didekati oleh kurva namun tidak pernah dilalui oleh kurva tersebut. Pada gambar hiperbola sebelumnya, R dan R aksen adalah asimtot hiperbola tersebut. Persamaan asimtot yang dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita pindah ruas, Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Selanjutnya kita proses menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat min X kuadrat. Selanjutnya kita keluarkan B kuadrat dan A kuadrat sehingga menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali dengan 1 min A kuadrat per X kuadrat. Kita akarkan kedua belah pihak menjadi Y per X sama dengan akar dari B kuadrat per A kuadrat dikali dengan 1 min A kuadrat per X kuadrat. Kita proses B kuadrat dan A kuadratnya keluar menjadi Y per X sama dengan plus minus B per A akar 1 min A kuadrat per X kuadrat. Sehingga untuk X tak hingga, maka A kuadrat per X kuadrat itu 0. Akibatnya Y itu sama dengan B per AX. Hingga asimtot hiperbola dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, itu B per AX. Selanjutnya, hubungan antara A, B, dan C yang terdapat pada gambar. Nah,
telah dijelaskan sebelumnya bahwa 2A itu merupakan panjang sumbu mayor, 2B itu panjang sumbu imajiner, dan 2C adalah jarak kedua titik fokus. Nah, akan dicari nih hubungan antara A, B, dan C. Nah, pertama kita misalkan panjang AF itu sama dengan X, seperti gambar di samping. Karena simetris, maka A aksen F aksen sama dengan AF sama dengan X. Diperoleh panjang AF aksen sama dengan 2C min X. Akibatnya diperoleh AF aksen min AF itu sama dengan 2C min X min X, sehingga didapat 2C min 2X atau 2 dikali C min X itu sama dengan C min X itu sebelumnya itu sama dengan 2 sama dengan A, sehingga 2C min X itu sama dengan 2A. Jadi kesimpulan pertama yang dapat diambil adalah selisih jarak yang tetap pada definisi hiperbola di atas adalah panjang sumbu mayor hiperbola tersebut. Dari gambar di samping pula tampak bahwa hubungan antara A, B, dan C itu membentuk suatu segitiga siku-siku, sehingga berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat plus B. Selanjutnya persamaan hiperbola. Yang pertama kita akan membahas di O, berpusat di O 0,0. Yang pertama mari kita lihat gambar. Nah, pada gambar di samping itu merupakan hiperbola dengan sumbu utama yang berhimpit sumbu X dan pusatnya itu berada di 0,0. Nah, kita misalkan hiperbola ini memiliki fokus dengan koordinat F aksen itu min C,0 dan F itu C,0. Titik P, X, Y terletak pada hiperbola hingga berlaku persamaan PF aksen dikurang PF itu sama dengan 2A. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, dengan menggunakan rumus mencari jarak antar dua titik diperoleh PF aksen itu sama dengan akar X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat, dan PF itu sama dengan akar X min C kuadrat plus Y. Akibatnya persamaan satu menjadi akar X plus C kuadrat plus Y dikurang akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A, sehingga menjadi akar X plus C kuadrat plus Y sama dengan 2A ditambah X min C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas didapat hasilnya yaitu 4CX min 4A kuadrat sama dengan 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat dengan proses seperti berikut. Nah, setelah itu kita kedua ruas itu dibagi 4 sehingga menghasilkan CX sama dengan A kuadrat, CX dikurang A kuadrat sama dengan A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kedua ruas dikuadratkan dan diperoleh hasil yaitu A kuadrat dikali A kuadrat min C kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat dikali X kuadrat ditambah dengan A kuadrat Y kuadrat. Setelah itu kedua ruas dibagi bilangan min 1 sehingga didapat A kuadrat dikali C kuadrat min A kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat dikali X kuadrat min A kuadrat kali Y kuadrat. Nah, setelah didapat itu kedua ruas dibagi dengan A kuadrat dikali C kuadrat min A kuadrat. Diperoleh hasil yaitu 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat dibagi C kuadrat min A kuadrat dikuadratkan. Setelah itu tadi telah dijelaskan ya bahwa ABC itu membentuk segitiga siku-siku sehingga C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B kuadrat, sehingga kita masukkan penggantinya yaitu menjadi 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat menjadi persamaan kedua.
Jadi diperoleh persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dan fokusnya min c, 0 dan c, 0 adalah x kuadrat min a kuadrat x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya itu yang berpusat di P, H, K. Nah, berikut adalah hiperbola yang berpusat di P, H dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X, yaitu garis Y sama dengan K, dan titik fokusnya F1 itu H min C, K, dan F2 H plus C, K. Nah, koordinat titik puncaknya adalah A1 itu H min A, K, dan A2 H plus A, K. Nah, untuk menentukan persamaannya bisa didapat dengan mentranslasikan persamaan hiperbola horizontal x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan translasi H dan K. Persamaan bayang translasi tersebut merupakan persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di H, K. Dengan mudah akan didapat persamaan hiperbola sebagai berikut, yaitu x min h kuadrat per a kuadrat dikurang y min k kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1. Adapun persamaan asimptotnya dan dapat ditentukan dengan mentranslasikan y sama dengan plus minus b dibagi a dikali x oleh translasi h dan k yang hasilnya adalah y min k sama dengan b per a dikali dengan x min h, atau y min k sama dengan min b dibagi a dikali dengan x min h. Nah, hiperbola vertikal dengan pusat di P, H, K yang memiliki sumbu utama yaitu garis X sama dengan H, titik fokus F1 H, K min C, dan F2 H, K plus C. Koordinat titik puncaknya itu A1 H, K min A dan A2 H, K plus A. Dan B1 H min B, K dan B2 H plus B, K. Persamaannya itu Y min K kuadrat dibagi dengan A kuadrat dikurang X min H kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1 dengan persamaan asimptotnya yaitu Y min K sama dengan A per B dikali dengan X min H atau Y min K sama dengan min negatif A dibagi dengan B dikali dengan X dikurang H. Nah, persamaan-persamaan hiperbola yang telah kita peroleh sebelumnya merupakan bentuk baku persamaan hiperbola. Selain punya bentuk baku juga, hiperbola punya bentuk umum, yaitu ax kuadrat min by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0 dengan a, b, c, d, dan e itu bilangan real dan a dan b itu lebih dari 0. Ya, selanjutnya kita punya contoh yaitu tentukan unsur hiperbola dari persamaan berikut. Selanjutnya gambarlah sketsa grafik hiperbola tersebut. Yang pertama itu x kuadrat per 64 dikurang y kuadrat per 36 sama dengan 1. Nah, kita jawab yang pertama itu persamaan hiperbola yang pertama itu berarti mempunyai pusat di P 0,0. Nah, nilai a kuadrat itu 64 dan nilai b kuadrat sama dengan 36. Nah, akibatnya nilai c kuadrat dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras sehingga didapat c kuadrat itu 100. Dengan demikian nilai a itu 8, nilai b itu 6 dan nilai c itu 10. Dan hiperbola tersebut merupakan hiperbola vertikal. Setelah itu kita dapat menemukan koordinat titik pusatnya itu 0,0, titik fokusnya itu 0,-12 dan 0,12, titik puncaknya itu 0,-8 dan 0,8, dan persamaan asimptotnya itu y sama dengan plus minus 4 dibagi 3 x. Nah, sketsanya itu bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang selanjutnya itu untuk soal yang kedua yaitu x
min 2 kuadrat dibagi dengan 16 dikurang Y plus 1 kuadrat dibagi dengan 9 sama dengan 1, yang berarti pusat hiperbolanya itu ada di 2,-1. Nah, nilai A kuadratnya itu 16, nilai B kuadratnya 9. Kita cari nilai C kuadratnya dengan rumus Pythagoras sehingga didapat hasilnya yaitu 25. Dengan demikian nilai A-nya dapat ditemukan yaitu 4, B-nya 3 dan C-nya itu 5. Dan hiperbola ini merupakan hiperbola horizontal. Koordinat titik pusatnya itu 2,-1 tadi, titik fokusnya itu min 3,-1 dan 7,-1, titik puncaknya itu min 2,-1 dan 6,-1, dan persamaan asimptotnya itu Y plus 1 sama dengan plus minus 4 dibagi 3 dikali dengan X min 2. Nah, sketsanya itu ada di sebelah kiri. Silahkan dilihat, itulah sketsa dari soal nomor 2. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap hiperbola. Nah, bisa dilihat gambar di samping itu macam-macam kedudukan garis terhadap hiperbola. Nah, kedudukan suatu garis terhadap hiperbola secara geometris itu dapat digambar seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Misalkan persamaan garis G adalah Y sama dengan mx plus n, dan persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jika persamaan Y sama dengan mx plus n disubstitusikan ke dalam hiperbola, maka diperoleh x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan y kuadratnya itu dengan mx plus n sehingga didapat x kuadrat dibagi a kuadrat dikurang mx plus n kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita lakukan operasi hingga didapat b kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat dikali dengan m kuadrat x kuadrat ditambah 2mnx plus n kuadrat dikurang a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Kita lakukan operasi hingga didapat b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat dikali dengan x kuadrat dikurang 2mna kuadrat x dikurang a kuadrat dikali dengan n kuadrat plus b kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan yang terakhir itu persamaan kuadrat gabungan antara garis dan hiperbola. Diskriminan dari persamaan ini yaitu D sama dengan negatif 2 mna kuadrat dikuadratkan dikurang 4 dikali dengan b kuadrat dikurang a kuadrat dikurang m kuadrat dikali dengan negatif a kuadrat dikali dengan n kuadrat plus b kuadrat. Setelah itu kita operasikan hingga didapat hasilnya itu 4a kuadrat dikali b kuadrat dikali dengan n kuadrat ditambah b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat, sehingga kedudukan garis G terhadap hiperbola ditentukan oleh nilai diskriminan D sebagai berikut. Nah, jika D itu kurang dari 0, maka G itu tidak memotong dan tidak menyinggung hiperbola. Jika D-nya sama dengan 0, maka garis G itu menyinggung hiperbola pada satu titik. Jika D-nya lebih dari 0, maka garis G memotong hiperbola di dua titik. Persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada hiperbola. Nah, gambar di samping adalah garis yang menyinggung hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1 di titik Q yaitu x1, y1. Nah, persamaan garis singgung yang melalui titik Q adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali dengan x dikurang x1. Nah, koordinat titik Q yaitu x1, y1 terletak pada hiperbola. Maka nilai gradien m ditentukan dengan menggunakan tafsiran geometri yaitu turunan m
sama dengan dy per dx. Dengan mengambil diferensial pada persamaan hiperbola, diperoleh d x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan d1, menjadi 2x per a kuadrat dx dikurang 2y per b kuadrat dy sama dengan 0, sehingga didapat 2x per a kuadrat dx sama dengan 2y dibagi dengan b kuadrat dy, sehingga dx per dy itu sama dengan b kuadrat x dibagi dengan a kuadrat y. Jadi m itu dy per dx x1, y1 itu sama dengan b kuadrat x1 dibagi dengan a kuadrat y1. Nah, jika m itu b kuadrat x1 per a kuadrat y1 disubstitusikan pada persamaan y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1, maka diperoleh y dikurang y1 sama dengan b kuadrat x1 dibagi a kuadrat y1 dikali dengan x min x1, sehingga menjadi a kuadrat y1y dikurang a kuadrat y1 kuadrat sama dengan b kuadrat x1x dikurang b kuadrat x1 kuadrat. Kita proses hingga didapat hasil yaitu x1x dibagi a kuadrat dikurang y1y dibagi b kuadrat sama dengan x1 kuadrat dibagi a kuadrat dikurang y1 kuadrat dibagi b kuadrat. Nah, karena titik Q x1, y1 terletak pada hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka berlaku x1 kuadrat per a kuadrat dikurang y1 kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Jika persamaan x1 kuadrat dibagi a kuadrat dikurang y1 kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1 disubstitusikan pada persamaan terakhir, maka diperoleh x1x sama diperoleh x1x dibagi a kuadrat dikurang y1y dibagi b kuadrat sama dengan 1. Jadi rumus untuk persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada hiperbola itu x1x dibagi a kuadrat dikurang y1y dibagi b kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, untuk hiperbola dengan persamaan x min h kuadrat per a kuadrat dikurang y min k kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung yang melalui Q x1, y1 pada hiperbola adalah x dikurang h dikali x1 dikurang h dibagi dengan a kuadrat dikurang y dikurang k dikali dengan y1 dikurang k dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar hiperbola. Nah, persamaan garis polar titik Q x1, y1 terhadap hiperbola x kuadrat dibagi a kuadrat dikurang y kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1 dapat ditentukan dengan rumus x1x per a kuadrat dikurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan garis singgung yang melalui suatu titik Q x1, y1 di luar hiperbola dapat dicari dengan menentukan persamaan garis polarnya terlebih dahulu. Kemudian menentukan kedua titik potongnya. Nah, kedua titik potong itu merupakan titik singgung dari garis singgung hiperbola yang melalui Q x1, y1. Selanjutnya persamaan garis singgung hiperbola dan gradien tertentu. Misalkan garis G itu persamaannya y sama dengan mx plus n, menyinggung hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1. Maka diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan garis dan hiperbola tersebut adalah D sama dengan 4a kuadrat b kuadrat dikali dengan n kuadrat ditambah b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat. Karena garis yang menyinggung hiperbola, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Oleh karena itu 4a kuadrat b kuadrat dikali dengan n kuadrat ditambah b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Kita
operasikan hingga didapat n kuadrat ditambah b kuadrat dikurang a kuadrat dikali dengan m kuadrat sama dengan 0, hingga didapat nilai n itu a plus minus akar a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. Jika nilai n disubstitusikan ke dalam persamaan y sama dengan mx plus n, maka diperoleh y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. Jadi didapat untuk persamaan garis singgung pada hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1, dengan gradien m adalah y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. I should fuck her in a Benz.